Halo Anima Clubbers, gimana kabar setelah mengikuti kegiatan-kegiatan animasi klub kemarin? Kita akhirnya berkumpul lagi di sini buat ngobrol-ngobrol sama nanti kita perkenalan deh sama Mbak yang di sini yang di samping aku ini. Sebelumnya aku pengen nyapa nih teman-teman yang mungkin bisa jawab via chat atau mau jawab via voice juga nggak apa-apa. Siapa aja nih di sini yang di luar Jogja atau ada yang dari Jogja atau ada yang dari Malang yang kemarin habis ikut ngerayain Craft Anim Fest. Ada nggak? Coba aku mau tahu nih. Ada. Oh, ada Sleman. Tuh Malang hadir Kak, absen dulu. Oke. Kalau Mbak Hindra dari Malang, mana, Mbak? Jogja Dari aja. Jogja. Jadi teman-teman, aku di sini sama Mbak Hindra Setiar ini. Beliau ini aku tarik ke sini buat ngobrol sama kita tentang power of storytelling for families. Karena tanggal 20 kemarin, dunia merayakan Hari Anak Sedunia dan di Indonesia dirayakan Hari Guru juga. Nah, terus aku pikir menarik nih karena animasi ini kan seringkali uh, mendapat stigma atau mendapat label bahwa animasi selalu untuk anak-anak gitu. Kalau mungkin banyak ya orang-orang tua yang punya anak gitu hanya karena animasi gitu anaknya suruh nonton gitu. Padahal belum tentu itu konteksnya atau story-nya itu cocok untuk anak-anak. Nah, di sini Mbak Hindra ini pernah bikin Bioschill namanya, bioskop kecil. Nah, itu adalah pemutaran film untuk anak-anak. Jadi kita di sini ingin membahas nih fungsinya atau kekuatannya storytelling untuk atau in general kekuatannya film keluarga untuk keluarga atau untuk anak-anak itu gimana sih untuk orang tua, untuk parenting, untuk saudara-saudara kita gitu. Nah, Mbak Hindra, selamat datang di Animasi Club. Terima kasih Uh, sudah diajak ngobrol. Makasih juga udah mau jadi narasumber kita kali ini di Animasi Talk. Uh, Mungkin Mbak Indra bisa memperkenalkan diri dan sekarang lagi sibuk apa dan apa kabar nih Biosil nih? Gitu. Ya, halo teman-teman. Aku Hindra. Eh, selama ini sibuknya apa ya? Karena kalau Biosil sendiri kebetulan sudah mau bergerak lagi karena pas pandemi kan vakum ya. Karena Biosil itu mensyaratkan untuk tatap muka gitu, langsung sama anak-anak karena Biosil itu bukan hanya nonton film gitu, kita putar film anak nonton langsung pulang gitu, enggak. Kita memang menitik beratkan untuk dialognya gitu, ngobrol sama anak-anaknya tentang film itu apa, jadi bukan kitanya yang cerita, jadi mereka diajak untuk mengeluarkan pendapatnya gitu. Mungkin sebelumnya aku pengen tahu sih Mbak Hindra nih backgroundnya apa sih Mbak dan kenapa nih bikin Bioskill awalnya? Backgroundnya maksudnya profesi gitu atau Profesi kerja. dan apakah Mbak Hindra kan juga seniman nih. Nah, berangkatnya dari mana sih sebelum membuat pemutaran di Bioskill ini? Sebelumnya kesibukannya apa sih sebagai profesinya kah atau visi misinya apa sih gitu yang dikerjain? Kalau kenal misalnya metode storytelling gitu ya, karena kita ngobrolin sekarang storytelling. Jadi dulu sebenarnya aku tuh teater gitu ya. Jadi aktor kayak gitu. Jadi salah satu metode di keaktoran itu juga ada storytelling gitu. Nah, waktu itu tertarik mendalami lebih jauh itu ternyata storytelling sendiri kan punya waktu itu ya gitu. Ketika kita bercerita gitu dia bisa mengungkapkan satu hal yang kalau dalam kasusnya pelajaran keaktoran waktu itu hal-hal yang sebelumnya sulit untuk diomongin gitu. Jadi semacam ada unsur terapi ya, terapeutik gitu bahasanya kayak gitu. Jadi dari situ sebenarnya langsung storytelling itu sebagai pendekatan penceritaan sih ya sebenarnya kayak gitu. Nah kalau di film sebenarnya ya memang cerita kan, penyampaian cerita. Nah di Bioskill kemudian metode storytelling itu lebih
anak-anak itu kemudian diajak untuk berani bercerita gitu dengan bahasanya mereka gitu, pikirannya mereka gitu. Jadi tentu dipancing ya, kan ada kuis, ada permainan gitu, ada peragaan, tapi intinya tetap mereka itu berani ngomong. Jadi mereka selain diajak untuk memahami ceritanya ini apa gitu, kan ada karakter gitu ya. Nah di sana sebenarnya fungsinya, terus mengajak mereka untuk ditempatkan pada posisi itu, terus mereka berpikir gitu kan, misal baik buruk gitu ya, atau yang sederhana lah anak-anak gitu. Terus mereka, kalau seandainya aku jadi karakter si A nih, terus apa yang aku lakukan di luar film ya gitu misalnya. Nah kayak gitu sih sebenarnya. Pada akhirnya mereka ini ya, memahami visual dan Ya, memahami ceritanya jadi orang lain seperti apa ya gitu, gitu. di situasi seperti itu gimana. Berarti untuk story-story di Biosil ini emang khusus untuk anak-anak ya Mbak? Ataukah hanya film yang ramah anak? Itu kan berbeda ya, dua hal yang berbeda. Film yang ramah anak dengan film yang khusus untuk anak-anak. Yang di Biosil itu yang dipilih yang gimana sih Mbak? Kalau film ramah anak tuh sebenarnya aku juga malah ketika kamu mengeluarkan kata-kata itu sendiri, sebenarnya aku juga jadi berpikir film ramah anak tuh seperti apa ya gitu. Karena yang aku ketahui ya sesimpel ini film anak untuk anak-anak, cocok untuk usia anak-anak, dan usia anak-anak sendiri kan juga ada kategorisasi ya. Setelah Biosil kan pernah tuh diundang sama salah satu dosen di Atmajaya juga gitu yang punya konsen penelitian film anak gitu. Terus kami membedah gitu, akhirnya membedah apa aja sih film. Jadi ada syarat-syaratnya tuh, dan itu ada semacam aturan ya gitu. Dan itu dari luar kalau nggak salah. Jadi negara apa tuh ngeluarin, terus kita ambil average-nya gitu rata-rata. Jadi ada kalau kategori usia itu ada yang di bawah SD gitu ya. Jadi usia dini sama TK gitu ya, bawah gitu. Terus SD. Nah, di Biosil pada akhirnya kan saat itu kami langsung membuat nih berarti film-film yang Biosil putar pada saat itu cocok untuk usia sekolah dasar gitu. Tidak cocok untuk anak di bawah SD. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu dipisah lagi tuh, ada 2 kategori. Kelas 1 sampai kelas 3, 4 sampai 6 gitu. Jadi 4 sampai 6 tuh isunya gitu ya, ceritanya itu udah kita bahasanya agak berat gitu ya. Kelas 1 sampai 3 tuh ringan, lucu, humor, sederhana gitu. Terus kadang juga di beberapa sesi kita mix gitu. Jadi film yang menghibur yang ringan, terus nanti kita gabung dengan film yang istilahnya agak berat sedikit gitu ya. Nah dari sana nanti anak-anak tuh diajak ngobrol. Soalnya aku juga baca-baca dan memperhatikan film-film yang secara mainstream beredar ya, kayak dari Disney, Pixar, kayak gitu. Kebanyakan mereka itu justru bisa dinikmati oleh semua umur gitu, dan dari anak-anak sampai dewasa pun mereka bisa mengambil hal yang berbeda-beda dari filmnya gitu, dan itu menarik sih. Jadi ternyata klasifikasi itu ada beda-beda sendiri ya, begitu spesifiknya ya untuk umurnya gitu. Nanti oke. Jadi kalau di Biosil sendiri Mbak, pengalaman selain teman-teman belajar dari film, apa aja sih yang karena kan kemarin aku sempat tahu bahwa di Biosil itu anak-anak diajarkan buat mengapresiasi film hanya dengan berapa ribu rupiah gitu. Harus apresiasi gitu. Pengalaman apa aja sih Mbak yang di luar dari pengalaman anak-anak dalam menonton film itu, dalam memahami film itu gitu, karena itu jadi membentuk budaya menonton ya dari anak-anak gitu. Jadi itu hal yang menarik sih. Bisa diceritain nggak Mbak selain pengalaman apa? Kalau di Biosil itu kan bertiket ya, dalam tanda kutip itu memang teman-teman kecil ini diajak untuk membayar tiket gitu, besarannya 2.000
ada yang 3.000, ada yang 1.000. Intinya kalau dipukul rata tuh 2.000 gitu. Dan semua sudah dikomunikasikan nih sama guru, maksudnya sama kolaboratornya yang mengundang Biosil gitu ya, bahwa kita ada itu dan biasanya mereka bersepakat karena memang nilai yang ditawarkan tuh teman-teman kecil ini juga setelah nonton gitu kita juga mengenalkan ya, maksudnya ini film, bahkan misalnya film pendek sama film panjang gitu kan mereka juga nggak paham gitu. Kadang ada nonton, loh kok udah selesai gitu, loh kok gitu, karena mereka kan taunya film panjang ya gitu. Terus apa, anak-anak sekarang apa nonton sinetron sudah pasti. Karena orang tuanya nonton sinetron pasti nonton, suka film horor begitu ya. Intinya ketika Biosil putar film itu sebenarnya juga kami gitu sebagai fasilitator tuh juga ingin tahu gitu nih anak-anak sedang nonton apa ya nih gitu loh. Jadi sebenarnya jadi tahu gitu kalian senang nonton apa gitu. Bahkan misalnya kami sendiri nggak tahu gitu. Nanti mereka yang akan jelaskan film horor atau apa gitu ya gitu. Jadi kita berusaha untuk tahu gitu apa nih yang lagi lagi digemari gitu ya gitu. Jadi bahkan pernah kami ngobrol gitu tanya mereka suka nonton game gitu ya. Dan kita jadi tahu gitu bahwa game itu kan ada kekerasannya gitu, dan itu juga terus kita sama beberapa teman yang memang istilahnya teman-teman dewasa Biosil kan kadang kalau habis nonton kita jadi diskusi juga ya gitu, misalnya kenapa kekerasan anak-anak itu dari mana, nontonnya apa gitu kan. Sebenarnya pas itu kami juga jadi tahu, oh pantas misalnya gamenya ini yang ditonton, main apa gitu kan jadi tahu. Iya, kita jadi mengenal kehidupan mereka sehari-hari juga seperti apa jadi gitu tahu ya. Meskipun kita nggak bisa ya orang tua harus menemani karena nggak semua orang tua punya waktu cukup gitu untuk anaknya gitu, bisa yang bekerja dari pagi sampai sore gitu ya misalnya gitu. Jadi sebenarnya kalau Biosil lebih untuk ngobrolnya ya, mengisi mungkin ya sedikit ketika mereka nonton mereka nggak ada teman ngobrol gitu. Jadi dengan Biosil tuh jadi kita jadi agak ngorek-ngorek dikit gitu apa gitu. Nah jadi teman-teman ini kemudian bayar 2.000 gitu, terus nanti kita akan jelasin bahwa ini tuh subsidi silang gitu. Jadi teman-teman yang nonton sebagian dari donasi ini akan digunakan untuk teman-teman yang di pelosok. Jadi kan Biosil kalau keliling tuh juga yang daerahnya mencit-mencit gitu ya. Jadi kalau di sana gitu, nanti kita bilang sama gurunya, ada anak yang memang kan guru kadang tahu ya gini, ini nanti gini. Kadang ada guru yang kemudian udah sekolah aja yang kayak yang bayarin si anak ini, ini kayak gini, terus ya kayak gitu. Jadi sebenarnya dari sana kita, teman-teman tuh juga support teman-teman yang lain gitu. Nah terus mereka juga tahu ini ada profesi gitu ya, filmmaker, pembuat film gitu, dan terus kenal industrinya juga ya. Biosil, terus Biosil kadang juga uangnya buat Biosil gitu, iya gitu, sebagian untuk transport gitu. Tapi ada juga untuk buat filmmaker gitu, karena Biosil itu kalau dapat istilahnya donasi atau screening fee kita bagi gitu. Bagi untuk ke pemutaran berikutnya yang untuk teman-teman tadi ya, yang di pelosok tadi, yang misalnya yang memang dalam tanda kutip ya sekolah yang kayaknya jarang dikunjungi lah gitu, terus kami ke sana kayak gitu. Terus ada buat filmmaker sendiri gitu filmnya, sama ya Biosil ya operasional gitu. Reward ya bahasanya kita ya. Nah terus nanti teman-teman kecil ini yang berani maju ke depan tuh, yang cerita gitu ya, terus kan mereka ada yang nggak mau juga tuh nggak apa-apa gitu. Nah tapi buat teman-teman yang berani untuk mengungkapkan gitu ya pikirannya atau apa gitu, kita juga kasih reward gitu, semacam hadiah, tapi nggak yang diiming-iming, nggak ya gitu. Terus kita kasih reward untuk mereka berani ngomong gitu. Dan film anak-anak sendiri juga ini kan Mbak, kita kan kalau kita membicarakan anak-anak gitu, kebanyakan tuh masih membawa narasinya tuh atau membawa filmnya tuh yang normatif gitu kan. Aku kan sebagai filmmaker juga, ketika aku Lida coba bikin cerita untuk anak-anak gitu, aku tuh cenderung membatasi diri gitu. Oke, mereka anak-anak, mereka harus paham, akhirnya harus didikte semuanya gitu. Padahal kan nggak selalu begitu ya. Nah kalau untuk dari Mbak Hindra sendiri,
film seperti apa sih yang baiknya atau yang bisa merangsang anak-anak untuk mengajak berpikir atau malah mengajak mereka buat belajar menganalisa visual kayak gitu-gitu. Yang seperti apa sih Mbak film-film yang baiknya untuk anak-anak selain yang normatif yang berbau biasanya untuk pendidikan buat ngajarin apa metode apa kayak gitu. Kalau untuk yang cerita-cerita yang ya katakanlah kayak Disney gitu kan, mereka kan nggak pernah secara normatif ngajarin ini apa kayak gitu. Mereka cenderung dari cerita, lalu ada peristiwa, ada solusi di situ, lalu ada nilai-nilai yang dimasukin di situ gitu. Untuk Mbak Hindra sendiri, kalau memilih cerita untuk anak-anak itu sukanya seperti apa ya? Yang normatif itu tadi kah, atau yang lebih ke mengajak anak-anak untuk apa sebutannya? Yang mengajak mereka untuk berpikir lah istilahnya begitu, yang merangsang cara mereka berpikir gitu. Karena aku belum pernah bikin ya, maksudnya karena bukan pembuat film anak gitu, tapi ketika mengurusi Biosil, tentu kami bertemu dengan sutradara-sutradara film anak ya, film-film yang diputar di Biosil gitu. Rata-rata kan memang film yang ada di Biosil itu adalah yang memakai bahasa Jawa. Oh, gitu. Ya, karena buat sebagai fasilitator gitu, cara ngobrol yang paling asik dengan anak-anak sasaran ya, kita ngomong di lokasi tertentu gitu. Kalau ini dalam konteks Yogyakarta gitu, bahasa ibunya, bahasa Jawa adalah yang paling strategi yang paling dekat kan, paling mudah untuk ngobrol tuh dengan bahasa mereka gitu. Bahkan ketika memandu ya, bahasanya kita interaktif dengan anak, kadang sesekali pakai bahasa Jawa, sesekali juga ketika di lokasi juga menyelami kayak karakter gitu. Ini ada, iya nanti ketemu gitu. Di sekolah A belum tentu dengan sekolah B, terus di lokasi mana gitu. Jadi memang terus bahasanya dengan segera gitu untuk memasuki caranya mereka gitu. Dengan anak yang misalnya agak yang raw gitu ya bahasanya, ya kita ngadepinnya dengan bahasa mereka. Ada yang memang tertib banget tuh, yang ada gitu. Nah itu ya kita terus lebih aktif lagi untuk mereka berani ngobrol gitu. Ada juga yang terus nanti kan sekolah-sekolah itu kan juga pasti ada yang mereka bahasanya ikuti gitu nilainya gitu. Ada yang nanti karakternya yang takut ngomong gitu, takut salah gitu bahasanya. Nah itu tuh yang terus kita coba untuk ayo gitu. Makanya terus kalau di Biosil tuh sebenarnya kalau pas lagi pemutaran guru gitu, kalau di kampung misalnya di mana ya, di desa mana gitu, orang tua juga nggak ikut gitu. Malah nggak ikut ya? Misalnya kayak gitu, misalnya di dalam satu ruang gitu nggak ikut, karena sebenarnya itu semacam membatasi, kayak mereka kayak diawasi gitu mau ngomong. Iya. Mau ngomong takut gitu. Ada guru di belakang mau ngomong gitu, takut salah gitu, atau takut jadi kayak nggak keluar apa yang mereka mau nyeletuk gitu, nggak keluar gitu. Itu kan bahkan yang paling jujur ya dari mereka, itu nggak keluar gitu. Jadi kami menawarkan aturan itu juga gitu ke guru gitu, dan nggak apa-apa mereka gitu. Kayak gitu. Padahal untuk kasus di Biosil ya, karena memang mungkin Biosil memang menawarkan bahwa ada fasilitator di sana, ada kami yang akan ngajak ngobrol mereka, dan obrolan topiknya akan dibawa kemana gitu kan. Kalau di rumah tentu aja lah pasti tetap menyarankan orang tua untuk mendampingi gitu, untuk tahu tontonan anaknya apa sih gitu. Meskipun sekarang kayak gadget gitu ya, teknologi yang mau nggak mau orang tua juga harus agak harus mau nggak mau harus belajar. Jadi jangan bilang nggak tahu nih gitu. Terus padahal anaknya udah yang bisa yang masuk yang baik ya tadi ya.
kalau biosil milihnya biasanya ada isu tertentu gitu yang Isu ya. filmnya. Nah, bahkan ada yang misalnya meminta biosil gitu, misalnya Mbak bisa nggak biosil puter tanggal segini misalnya kayak gitu, terus kalau bisa filmnya tentang ini ya gitu. Oh, Tentang request ya berarti ya. misalnya tentang apa Persahabatan. lingkungan, kaitannya sama lingkungan itu sering diminta tuh lingkungan. Terus kalau yang umum banyak lah persahabatan, soal apa curang atau nggak curang, jujur. Tapi kan intinya tuh sebenarnya kadang ketika nonton eh, nggak ada isu tunggal gitu, jadi dia bisa ditarik. Pecah gitu ya. Bahkan nanti anak-anak juga bisa menawarkan apa hal lain gitu ketika dia nonton gitu. Jadi bisa, dan biasanya nggak nutup itu ya, maksudnya nggak yang membatasi gitu, enggak. Jadi kayak kayak ngalir aja gitu. Jadi ngomongin, misal ada satu contoh kita waktu itu filmnya sederhana tentang curang gitu ya. Oh iya. Terus nanti pertanyaan cuman kalian pernah curang nggak gitu, pernah. Langsung Iya, ditanya ke anaknya ya. karena misalnya kan di filmnya lomba 17-an gitu, ada teman yang curang gitu. Terus itu dipantulkan ke mereka. Pernah ikut lomba nggak, kalah menang, rasanya gimana gitu, apa harus menang atau harus kalah. Pernah ngelihat nggak ada seperti yang ada di karakter gitu, misalnya curang gitu. Misalnya mereka bilang enggak ya, enggak pernah lihat gitu. Tapi seandainya ada yang curang, berani nggak berani nggak ngomong sama guru misalnya kayak gitu. Sampai kayak gitu karena di filmnya kan memang ada gitu ya, ada tokoh yang berani gitu. Apakah mereka berani? Kadang apa eh, sebagai fasilitator tuh juga melontarkan hal-hal yang sesuai kenyataan. Misalnya kayak yang curang itu kakak kelasnya gitu. Apakah apakah kamu tetap berani ngomong? Mereka kan jujur, enggak berani gitu, enggak berani dong gitu gitu. Nah, terus ada satu momen justru dia cerita berani melaporkan temannya karena temannya ini misalnya berbuat nggak senonoh gitu sama kakak kelas. Oh Itu iya. kan agak ini ya waktu itu langsung hah gitu. Itu Iya, kayaknya dia berani ngomong karena nggak ada orang tuanya ya. iya bisa Justru jadi gitu. fasilitatornya ya. Dan kebetulan dua anak ini yang pelaku sama yang ngelaporin ada di satu Salah satu forum ruangan yang yang sama. sama. Tapi Oh iya, tapi iya. sudah dengan situasi yang maksudnya nggak yang marah Kondusif gitu ya. nggak ya gitu yang bercanda gitu yang terus teman-teman lain nimpali terus jadi terus pelajarannya juga kita kita pelajari bareng gitu. Berarti kamu ini nggak gitu apa merasa bersalah nggak waktu ya terus ya, mereka jadi kayak curhat ya gitu. Nah, Oh rata-rata iya, iya. biosil itu endingnya tuh suka gitu. Oh, menarik. Jadi sebenarnya mereka pun juga sudah bisa mengimplementasikan apa yang mereka dapat dari film ke Terus kehidupan ke mereka ya. mereka. Terus Nah, di-relate gitu. nah biasanya kan memang begitu. Jadi filmnya sebenarnya hanya pemantik, pemantik untuk. Jadi sebelum putar kira-kira ini bisa ya diputar di sini gitu. Kadang kita ngomong sama gurunya atau gini, oke aja Mbak gitu Mbak kita Jadi malah lebih ngobrol. hidup diskusinya ya Iya, ketika memang. menontonnya ya. Dan makanya biosil justru harus ada ngobrolnya. Harus ada ngobrolnya. Mm-mm. Kalau ini di luar bioskop nih Mbak. Ini kan kalau untuk kita sendiri, kita kan punya keluarga. Mbak Hindra punya anak, aku juga punya adik di rumah, dan aku juga pernah jadi anak-anak gitu kan. Em, Pernah nggak sih Mbak Hindra ini menggunakan film untuk berkomunikasi dengan keluarga gitu? Kalau aku sendiri pribadi, aku menggunakan film itu sebagai ketika aku ingin menyampaikan sesuatu, tapi ada nih tergambarkan nih di satu film gitu. Nah, eh, dan ini kebetulan mungkin topiknya agak sedikit berat ya ketika aku waktu itu di umur waktu masih kecil gitu, dan aku pengen menyampaikan ke orang tua aku hanya hanya sekedar aku pengen spend waktu lebih banyak untuk bapak gitu. Tapi ada film yang bapaknya tuh care banget sama anaknya, dan tapi sempat sempat ada nggak care juga, sempat bapaknya sibuk sendiri, anaknya main sendiri, dan akhirnya apa yang dialamin si anak ini dia harus apa-apa sendiri gitu. Nah, waktu itu aku mengalami hal itu waktu SMP, dan waktu SMA aku nonton film ini deh, bagus gitu. Terus bapak, kamu pernah ngerasa gini ya? Jadi gitu, jadi kayak wah, ternyata Keren film dong bisa kamu. buat komunikasi Ya, iya gitu dong. loh, jadi relate gitu loh. Nah, kalau Mbak Hindra sendiri pernah ada nggak sih momen-momen kayak gitu ketika film keluarga atau sesuatu yang relate, yang dekat dengan keluarga gitu digunakan untuk berkomunikasi gitu dengan keluarga Mbak Hindra gitu?
kalau untuk anak ya. Untuk Tapi anak atau sebelumnya aku mungkin mau Mbak Hindra komentar sendiri kamu tadi, keren dong. gimana? Maksudnya keren dong kamu dengan umur, ya maksudnya aku nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin juga udah tahu atau maksudnya salah satu contohnya kamu tadi kan berarti kan kamu udah sadar bahwa jika komunikasinya mentok nih gitu kan ada alat gitu yang bisa untuk menyampaikan apa yang aku rasain. Salah Oh satunya iya, lewat film gitu. lebih ke pengecut aja sih waktu itu nggak berani Ya kan ngomong. ya, itu kan justru berarti Tapi kan iya sih kamu ada cari kan, sarananya kamu iya. kamu cari-cari cara gitu kan belum tentu ada apa teman remaja lain yang begitu kan Oh belum iya. tentu juga gitu. Jadi mungkin sulit gitu apa ya hanya berhenti ngomong nggak ketemu udah misalnya ya kan jadinya konflik lah gitu ya antara orang tua sama anak gitu. Maksudnya dari contohmu kan udah ketahuan ya sebenarnya film juga secara nggak langsung kayak nih coba deh tolong tonton gitu Nonton dong gitu. bisa ke orang tua atau ke teman gitu atau ke pasangan gitu mungkin ya gitu tapi kalau aku sendiri banyaknya sama anak ya kali ya kalau anak sebenarnya eh, kebetulan nih sebelum umur 2 tahun kan aku nggak ada TV sama sekali jadi maksudnya kayak eh, hamil itu rumah udah out gitu TV gitu jadi memang nggak ada screen time gitu sampai dia usia 2 tahun. Nah, 2 tahun sampai ke TK gitulah ya. Itu memang kupilihkan gitu. Jadi seminggu hanya 1 kali Oh iya. dan hanya 1 jam gitu. Jadi ya hanya lagu gitu ya. Hanya hanya apa ya? Waktu itu kayaknya pengenalannya lagu-lagu dulu deh gitu, lagu-lagu Koko dulu. melon gitu. Cocomelon tuh nggak Iya. terlalu. Tapi Ya. terus kemudian dia suka Pocoyo. Kokoyo, aku juga Ya, suka itu lucu banget. Pocoyo sama Sarah Endak. Oh Ya ini iya. kalau misalnya ada teman-teman yang apa tanya gitu karena waktu itu perkembangannya di bahasa itu bagus gitu secara nggak sadar gitu apa ya dia menstimulasi bahasa jadi sebenarnya aku nggak ngajarin bahasa Inggris ya Oh iya. nggak banget gitu karena kayak aku bukan bilingual bukan penganut bilingual Oh jadi iya. buatku bahasa Indonesianya bagus dulu gitu, baru Baru bahasa Inggris karena lebih gampang bahasa ibu buatku dulu. ya gitu. Nah, tapi kemudian anakku ini justru belajar bahasa Inggrisnya dengan menonton itu dan dengan aksen Britishnya malahan. Oh, malah kebawa ya aksennya ya. Jadi dikiranya pas ketemu kayak apa? Dikiranya dilesin gitu. Oh, Oh enggak iya. gitu. Maksudnya enggak gitu. Jadi itu tapi di bahasa ya, gitu. Bahasa. Jadi eh, dengan nonton terus kita jadi melihat kan kita ngamatin anak kita gitu kita sebenarnya jadi tahu gitu apa kemampuan linguistiknya berkembang pesat atau enggak itu atau malah menonton itu bisa membuat dia menutup diri dari lingkungan sekitar itu ada kan gitu Iya, karena ada memang juga. memang kalau yang ku baca juga itu terlalu banyak menonton dia jadi semacam apa Punya dunianya punya sendiri dunia gitu. sendiri pun nggak tahu kenapa nggak tahu ya maksudnya apa nanti tautannya tuh ada juga yang dia malas berkomunikasi gitu karena dia apa satu arah kan Iya. pasif gitu nah terus sebenarnya ketika nonton terus didampingi itu juga apa ada hubungan kan sebenarnya komunikasi antara orang tua yang nemenin si anak ini juga sebenarnya untuk mengcross check tontonannya dia itu kayak ngecek apa kamu nangkap apa nak gitu Oh kamu iya. ini apa gitu menurutmu gimana jangan kita yang nyekokin gitu menurutmu gimana gitu jadi kayak gitu jadi kayak teman diskusi itu malah lebih menarik Jadi gitu beneran parental guidance itu ya oh itu ya ya fungsinya. kalau ada satu film yang memang aku khususkan nonton sama Hagia di usianya kemarin mau SD ya kelas 1 gitu. Karena kita lagi hangatnya isu kekerasan seksual gitu. Iya, iya, iya. Jadi aku sempat berpikir apa gitu. Malah Apa hal berusaha kita iya, sampaikan juga ya. apa hal konkretnya gitu. Apa aktivitas seperti apa nih yang nggak boleh dan kamu harus minta tolong segala macam itu. Kalau untuk yang secara apa pelajaran gitu udah tahu misalnya kayak apa nggak boleh sentuh gini-gini kan ada lagunya Iya. juga ada tapi ada yang butuh gitu loh butuh aksi nyata jadi aku memang nonton video yang memang
ada laki-laki yang di mall bahkan gitu, misalnya melakukan pelecehan seksual sama anak 4 tahun deh gitu, lewat gitu, dan itu sepi gitu lorongnya. Dan aku nunjukin ke anakku kayak gini, iya. Dia pegang apa Bu? Pegang vaginanya. Jadi buatku aku nggak pernah tabu ya ngomongin eh, apa vagina gitu atau apa, itu kan sebenarnya bukan hal yang tabu gitu, edukasi gitu. Jadi kenapa dia diam? Nah itu aku menjelaskan, misalnya bahwa ada refleks tubuh yang diam, tapi sebenarnya kamu harusnya teriak gitu, misalnya kayak gitu. Kamu harus teriak ketika ada begini bla bla gitu. Ya, itu menarik. Jadi aku malah cari kalau itu gimana Iya. untuk hal yang dia nggak bisa, menurutku ya nggak bisa hanya ngomong gitu, butuh kayak orang melakukan yang beneran nih Harus gitu. ada Tapi visualnya gitu ya. aku tunjukin ke dia. Dan itu juga yang dilakukan Disney, Pixar dan filmmaker yang sudah apa ya, sudah bisnisnya sudah sangat besar ini. Mereka selalu berusaha masukkan justru isu-isu yang berat kayak kematian, kehilangan, itu justru yang dimasukkan. Tapi uh, itu dia sih, kerennya adalah ketika kita bisa menyampaikan cerita dengan isu yang seperti itu, tapi bisa diterima ke anak-anak Ya, gitu. bisa. Dan orang tua pun juga bisa enjoy gitu, dan jadi bisa menemani anaknya untuk berdialog itu tadi, itu menarik tuh. Nah, kalau tentang animasi nih Mbak, tadi kan aku udah bahas animasi itu selalu mendapat stigma bahwa uh, hanya pokoknya teknisnya animasi pasti buat anak-anak gitu. Kartun kan, film kartun. Iya, Iya dulu aku juga kecil pasti mikirnya gitu, kartun gitu kan ya. buat anak-anak. Benar. Nah, sedangkan aku baca-baca ternyata target audience filmmaker sama rating yang diberikan ke film itu adalah dua hal yang berbeda gitu loh. Nah, ketika filmmakernya mengatakan, oh ini untuk anak-anak kok gitu, kayak misalkan Crayon Shinchan gitu kan, Iya, kreatornya, dilarang ya sebenarnya ya. nah kreatornya mungkin karena dia dari Jepang ya, dan Jepang kan budayanya berbeda dengan kita lah gitu. Nah, untuk kreatornya yang dari Jepang, ya dia bisa bilang bahwa ini untuk anak-anak gitu. Ini untuk anak-anak, untuk umur di bawah 10 tahun masih bisa nonton lah, katakan gitu. Namun ketika ini film dibawa ke luar negeri gitu, ternyata ratingnya enggak, ini 14 tahun ke atas, karena banyak unsur-unsur, karena kayak visual yang berbau pornografi atau kekerasan atau kata-kata kasar kayak gitu. Ini parental guidance nih, harus 14 tahun plus gitu. Jadi ternyata itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, Mbak Hindra kalau melihat film nih, terus bisa menyimpulkan oh ini aman untuk misalnya untuk Hagia yang umur sekian gitu. Itu gimana Mbak? Karena pada akhirnya rating yang di tiap negara kan lagi-lagi bisa jadi beda-beda. Terus kan juga budaya kita juga berbeda gitu loh sama budaya di luar. Jadi ketika kita mendapat materi film, entah itu dari dalam negeri maupun luar negeri, kita harus memilah lagi gitu. Mana ya yang untuk kamu, misal untuk aku sendiri, mana yang cocok buat adikku yang masih SMP gitu. Itu kan jadi berpikir ulang ya. Nah, Mbak Indra sendiri ada tips nggak sih, kayak gimana nih biar kita tuh tetap bisa yang tadi seperti Mbak Hindra ini membukakan mata, nggak mata juga sih, membuka apa tentang dunia ini yang nggak selalu rainbow and sunshine ini ke anak-anak, tapi juga kita tahu batasan-batasan seperti apa sih yang aman gitu buat anak-anak, yang mungkin paling tidak untuk dicontoh, atau tidak untuk diambil secara dengan kacamata yang salah misal gitu. Iya sebenarnya kan justru mungkin karena apa kategori usia di film itu kita butuh cek lagi kan, kadang gitu sebenarnya juga sama. Ini sebenarnya berangkat dari pengalaman Bioscil aja gitu, apa karena sudah pernah FGD ya, maksudnya yang mencoba mengurai gitu. Waktu itu ada beberapa catatan ini ya, mungkin kalau teman-teman apa melihat gitu, misalnya kayak kebetulan terakhir aku nonton di pemutaran film di IVI, terakhir juga animasi juga itu, meskipun ada apa ini film animasi untuk anak-anak gitu ya, itu beberapa film menurutku gitu itu nggak buat anak-anak gitu. Dan sesuai juga dengan
Jadi kayak benar gitu. Jadi ada anak nangis ketakutan gitu di satu film yang justru nggak ada visual, istilahnya visual yang serem nggak ada. Ya? Tapi itu adalah hanya ritmis gitu. Jadi musik kenceng gitu terus apa? Jadi kayak jadi kalau pas aku nonton aku paham. Jadi ini pasti kuratornya merasa filmnya untuk mengenalkan warna. Warna, ritmis, tempo musik gitu. Tapi bagi anak di bawah SD, kebetulan ini anak di sebelah dan terus kenal gitu kan, maksudnya kenal sambil lalu, tapi baru ketemu hari itu dan kebetulan anaknya yang nangis dan minta udah. Tapi ibunya terus tetap maksa untuk enggak, sini aja nggak apa-apa gini-gini. Nah terus aku jadi oh benar gitu. Berarti yang di guidance yang apa kami sempat bahas itu bersama Pak Denny ya waktu itu ada Pak Lukas Denny itu benar gitu. Jadi anak di bawah SD ya gitu. Jadi 3, 4, 5 itu belum tentu dia bisa nerima yang namanya blackout hitam. Gitu. Jadi pas tampilannya yang aku tonton itu ya gitu kan ya, klub hitam gitu. Terus nanti ada warna lain lagi tapi dengan ritmes yang segitu. Dia takut gitu. Panik ya. Panik dan yang beneran takut. Nah, kan sebenarnya hal itu yang kalau di Biosil tuh memang beneran diperhatikan karena kita nggak mau ngasih trauma gitu. Kalau trauma anak kan jadi kayak pengalaman nontonnya tuh jadi kayak gitu, nggak mau nonton gitu. Jadi kita memang sesuai usia tuh ya termasuk ngelihat banget gitu bahwa 1-3 itu film yang ringan. Ya ringan itu bisa sesederhana baik dan buruk bener yang salah apa enggak gitu, yang sangat-sangat mudah dicerna lah buat mereka dan keseharian kayak gitu. Nanti kalau yang agak naik lagi itu 3-6 baru yang ada simbol-simbol yang menurut yang bahasamu tadi udah menawarkan kematian atau perpisahan atau keberagaman yang kita beda tapi nggak apa-apa, yang ada konflik anak kota anak desa gitu-gitu yang kayak gitu. Nah, itu bisa gitu di 3-6. Meskipun kita nggak yang saklek gitu ya, ada aja anak yang memang secara pemikirannya dia itu cerdas banget ya di atas rata-rata teman sebayanya, bisa aja langsung cerita gitu kan, itu nggak bisa di general juga gitu tapi kita mencoba gitu untuk ambil rata-ratanya gitu. Kelas 1 itu berarti umur 7 lah ya, 7-9 itu yang keseharian, yang ringan, persahabatan gitu, yang humor gitu ya. Nah, itu tuh ya gitu. Tapi kalau udah yang tegang yang suspense gitu. Kan ada kadang justru itu ada satu film yang Bawang Kembar itu justru favorit banget. Tapi kan itu ada yang jeng-jeng kayak gitunya ya. Ada yang bikin mereka agak kaget gitu. Mereka gini tapi nonton gitu. Sama gitu. Tapi justru malah mereka suka gitu. Ketika ditanya kenapa suka gitu, seru gitu jawabnya. Enggak. Udah kemarin terakhir ada karena dia lebih bermakna gitu. Maknanya dalam gitu. Anak sekarang tuh maknanya dalam. Kan waktu itu kan pelajaran yang diambil tuh kayak masuk rumah harus izin dulu, nggak boleh mecahin itu ya. Kan itu animasi kan. Itu animasi andalan tuh kok di Biosil. Selain ada juga punyanya siapa ya? Lupa. Pokoknya ada dia tentang kebakaran hutan kayak gitu tuh animasi ya. Ada beberapa animasi di Biosil ada gitu. Apalagi animasi kan kekuatannya adalah kita bisa mengadakan yang tidak ada. Jadi imajinasinya bisa seliar mungkin, ya, visualnya bisa semenarik mungkin. Manfaatnya iya. Jadi secara keseluruhan sebenarnya itu tadi ya, kita jadi belajar ya untuk umur-umur sekian dari 1 juga sih 2-4 gitu ya, itu yang spesifiknya seperti apa visualnya, lalu dikit lagi ke atas yang sampai 10 tahun seperti apa, lalu yang parental guidance yang seperti apa, itu ternyata ada klasifikasinya. Dan buat teman-teman filmmaker yang mau bikin film anak, teman-teman kreator animasi yang mau bikin film khusus untuk anak, ini bisa jadi pelajaran banget.
Dan Atau ngobrol aja misalnya, siapa tahu kan benar, mau ini kita mau cerita apa, diskusi. bikin film sama anak-anak gimana tantangannya. Bisa langsung tanya tantangannya gimana nih Iya. untuk anak-anak, experience-nya gimana nih biar di mereka menyenangkan tapi juga bisa tetap diterima dengan baik gitu. Nah, ini kita buka sesi diskusi buat teman-teman yang mau bertanya, silakan. Bisa via chat atau bisa via nyalain langsung kamera sama ya raise hand aja di angkat tangan, terus nanti bisa kita diskusi bareng apa sih yang teman-teman pengen bahas gitu. Nah nih ada satu nih di chat. Sampai saat ini, bagaimana BioSteel memperhatikan respons emosional penonton dan bagaimana Anda akan menciptakan ruangan yang aman untuk berbagi perasaan dan refleksi pribadi? Wah, tentang BioSteel nih Mbak. Respon emosional itu kalau sejauh ini tuh belum ada ya, yang misalnya sampai yang kemudian mereka nonton filmnya emosionalnya sampai nangis gitu ya, nangis atau kemudian mereka takut tadi ya, tadi itu kebetulan nggak ada ya gitu maksudnya. Gitu biasanya kan yang paling sering tuh. Ya sering, kalau ketawa ya sering gitu, ketawa sering. Dan kalau pas pun setelah nonton kita ada ngobrol seperti tadi misalnya ada teman yang curhat gitu, biasanya lebih curhat ke pengalaman mereka sehari-hari ya, misalnya temannya tadi yang melakukan tindakan tidak terpuji tadi gitu, terus dilaporkan gitu, terus temannya yang satu hanya tersenyum-senyum simpul dan mengakui kalau dia salah gitu. Karena kebetulan kalau di BioSteel kebetulan maksudnya aku sendiri sebagai fasilitator itu memang saya menempatkan sebagai teman di mereka gitu. Kebetulan ya begitu. Jadi memang diajak beneran ngobrol gitu, bukan yang tanya jawab, ini enggak gitu. Jadi memang fisik aja gitu ya. Misalnya kita ngobrolnya seru, mau berdiri kita sama berdiri, mau duduk kita sama duduk gitu. Jadi membangunnya adalah memang membangun suasana ngobrol yang asik ya gitu. Meskipun ada yang maksudnya teman kecil ini ada yang memang enggak gitu ya enggak apa-apa juga gitu. Jadi tidak ada enggak ada yang dipaksa gitu. Tapi ketika ada anak yang aktif dan ngobrol ya kita fasilitasi ngobrolnya gitu. Biasanya cuma 30 menit. Di BioSteel berapa orang sih Mbak total? Kalau Mbak Hindra kan sebagai apa kalau di BioSteel? Ketua program gitu ya. Misalnya yang kurasi juga nanti film mau nonton ini atau apa gitu. Terus ada Kiki kan, Kiki juga yang nemenin lah ya kalau misalnya kalau kita putar keliling, terutama kalau yang jauh ya. Kalau jauh itu otomatis biasanya kami cuma berdua. Gitu. Tapi kalau masih dekat ada teman-teman yang mau ikut, ayo gitu, misalnya kayak gitu. Tadi sebelum yang tadi kayaknya masih dari Mas Rahman Adi nih, bagaimana menciptakan ruangan yang aman untuk berbagi perasaan dan refleksi. Kayak tadi ya Mas kayak gitu. Yang biar pada curhat tadi loh Mbak. Iya gimana gitu ya caranya. Itu juga itu agak sulit sih Mas ya kayaknya. Jam terbang kali ya itu. Itu juga sebenarnya sempet nih ya misalnya ada saya nggak jadi fasilitator tapi ada teman lain gitu. Ya memang kadang ada yang cara penyikapannya juga kalau nggak biasa gitu ngadepin dengan teman-teman kecil ini ya memang jadi hanya tanya jawab kuis biasa gitu. Iya untuk dia ngobrol lebih jauh memancing ininya tuh agak kurang gitu ya. Nah itu memang kayaknya memang butuh ini ya, butuh apa ya bahasanya? Latihan. Ya memang benar kayak bagaimana membuat observasi kali ya lebih. Ya benar ya. Iya benar Mas, itu biasanya sebelum BioSteel datang ke lokasinya nih gitu, kami akan cari tahu juga gitu. Mereka tipe-tipenya gimana nih? Kita ngobrol sama gurunya, ngobrol sama Karang Taruna ya kalau SD ya gitu. Kalau SD di kampung misalnya di warga gitu, kita coba cari tahu gitu. Kalaupun misalnya film yang diinginkan kita nggak punya, kita tawarkan yang lain, terus nanti kita cari kisi-kisinya nih gimana caranya bisa ngobrolin
apa yang mau dimauin sama penyelenggaranya yang di tempat ya, di lokasi. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas H. Hai, saya Mas H, domisili Sewon Bantul. Saya apresiasi adanya BioShield ini. Teringat dulu saya dan teman-teman dari Animasi Isi pernah berinisiasi buat bikin screening kecil-kecilan, tapi segmen lebih dewasa dengan stok-stok yang kami punya. Maka keberadaan BioShield ini jadi pemantik buat kami bila kapan-kapan ingin mewujudkan program semacam ini. Wah, ini apresiasi nih Mbak untuk BioShield. Elemen utama buat jalanin program BioShield ini apa aja di awal-awal berdiri? Oh, apa aja Mas, nih yang disiapin? Jogja kan, kan sudah terkenal dengan apa? Gotong royong. Nah, yang pertama itu gotong royong dulu sih awal. Jadi BioShield itu sebenarnya juga dibantu sama teman-teman sendiri dulu ya. Jadi kayak teman yang dia bisa motret, terus kita juga kenal sama filmmaker karena kan bukan pembuat ya, film itu kan BioShield itu bukan pembuat film anak, kami cuman eksibitor bahasanya ya, pemutar gitu. Jadi menembung lobby nembung apa? Memohon izin sama filmmaker gitu untuk filmnya diputar di BioShield, dan kita jelaskan untuk karena ini film pendek anak untuk menonton anak-anak. Terus kita jelaskan kita lokasinya di sini. Ya terus mereka oke aja gitu. Silakan diputar gitu. Terus kami menawarkan di lokasi ya waktu itu. Nggak jauh-jauh deh waktu itu. BioShield pertama putar itu justru di kosannya Kiki. Di kosan ya? Iya, tapi di lokasi di sekitar kosan yang kemudian kita ngobrol sama Pak RT gitu. Pak RT, terus Pak RT di kampung itu punya pendopo, terus kita putar film di situ, terus ibu-ibunya juga jadi urunan snack sama teh kayak gitu. Terus kita selalu berbagi tips nih kalau untuk mempublikasikan gitu. Karena kita keliling itu nggak bakalan laku kalau pakai publikasi di Instagram. Tapi sosmed gitu ya. Toa masjid adalah kunci. Ternyata. Oke, dicatat. Toa masjid adalah kunci. Itu andalan BioShield. Jadi kita memang saling kerjasama ya gitu. Tapi ini sekali lagi karena anak-anak ya gitu. Jadi kita kerjasama sama Pak Duko atau Pak RT sama Karang Taruna. Terus jadi pas mau ditentukan hari mau nonton film ini jam berapa, di mana, nah itu disiarkan di setelah azan. Jadi mau zuhur, asar, maghrib. Beberapa hari gitu ya. Jadi orang dengar terus sih. Jadi nanti setelah itu kan jadi orang tua tuh percaya ya gitu untuk anak-anaknya menonton. Jadi nanti sama Karang Taruna gitu untuk kita kerjasamanya untuk menjemput. Jadi nanti ada teman-teman kecil yang agak gede tuh beberapa tuh nanti mereka akan berangkatnya nggak sendiri-sendiri kan kadang gitu, gerombol. Jadi dari sini jemput. Jadi kalau agak geng-gengan sih biasanya pasti bocah. Pak ini kok belum datang gitu. Enggak Mbak, mereka tuh akan jemputin gitu loh. Jadi nanti gitu. Ngajakin sini. Jadi kalau mau tipsnya apa buat berangkatnya yang pertama sebenarnya ya dijalanin aja, dicoba aja Mas, terus kalau punya tim ya lebih bagus gitu, istilahnya kayak nilai apa visi misi atau pengennya apa sih sebagai sebuah tim gitu, didiskusikan bersama dan istilahnya kayak kekeh bareng jalan, mau ada dana atau tidak ada dana tetap jalan, karena sebenarnya kalau di Jogja masih percaya banyak orang baik gitu, jadi pinjem proyektor masih bisa gitu kan, ya kan gitu, ya beberapa gitu, BioShield gitu banget gitu, masih diuntungkan dengan kolaborasi ya banyak hal gitu. Tapi tanggung jawabnya adalah BioShield itu sejak pertama kali pemutaran ada dokumentasinya. Jadi dokumentasi itu yang kemudian BioShield share untuk ke semua. Jadi misalnya jadi meskipun mereka nggak nanyain gitu, mereka akan lihat dokumentasi kan udah tahu ya, berarti pemutarannya bener ya di sini. Untuk udah pernah bikin. Iya, dan untuk filmmaker juga gitu. Filmnya diputar di sini karena kita juga
berbagi ya untuk donasi yang kita terima tuh kita bagi juga ke filmmaker. Kadang filmmaker tuh nggak tahu gitu. Tiba-tiba terima aja transferan dari Biosil, film kemarin gitu. Oh dia gitu. Hah? Serius, Biosil itu untuk nominal nggak bahasanya tuh tidak ada mengenal angka misalnya ini rendah banget ini enggak. Pokoknya terima ya mereka ya. Jadi mau itu 100.000, mau 85.000, mau 300.000 itu nanti misalnya ada 2 film diputar gitu, terus nanti sama Biosil gitu, bahasanya gitu kan. Nah itu minimal 75 untuk film. Untuk film tuh 75. Jadi kadang kalau misalnya pemutarannya itu rapat dan kadang ada film yang dia diputar di beberapa tempat. Kalikan aja misalnya. Oh, berarti Biosil sekalinya bikin program itu di berbagai tempat gitu ya, Mbak? Ya, kadang kan begitu. Dan maksudnya kalau untuk film yang dia akan kecil, misalnya kalau filmnya kebetulan filmnya si filmmaker A ini cuma sekali gitu. Nggak apa-apa juga kalau kami kayak gitu. Dan mereka juga nggak apa-apa gitu. Nggak ada kok yang menolak untuk menerima duit gitu. Buatku justru malah salah kalau ini kecil banget nggak usah aja, itu salah buat kami. Enggak. Berapapun kita dapatnya berapa, kita sharing ke teman-teman juga itu. Jadi kadang juga misalnya dalam 1 bulan ada yang 4 kali, ada 2 kali itu kita malah bisa ropel ya bahasanya. Ratel 50 kali 4 gitu. 75 kali 4 kayak gitu. Dan kita fair aja kalau misalnya pas lagi sedikit ya sedikit banget memang. Biasanya berapa film Mbak Biosil? Ada yang ada juga terima kasih filmmaker yang kadang emang nggak mau dari awal. Ini Biosil berarti berapa film Mbak sekali nayang? 2 minimal. Di 1 sesi ya. Oh, 1 sesi itu berapa menit tuh berarti biasanya? Jadi kita batasinnya 30 menit, 30. Sisanya ngobrol. Oh. Semoga terus ini menjawab Pak. Oke. Jadi semangat utamanya itu. Elemen utama banget semangat. Semangat benar. Sama konsisten, konsisten tuh. Semoga menjawab ya Mas Ha. Good luck buat inisiasi yang lain. Ini belum ada yang resensi dari tadi, tapi ada 1 pertanyaan lagi untuk pertanyaan terakhir kali ya Mbak ya. Apakah ada panduan yang dapat diakses para filmmaker saat membuat film anak? Misalnya seperti yang pernah didiskusikan Biosil tadi, apakah pernah dibuat dalam dokumen akses? Oh, kalau untuk filmmaker, karena animasi club ini kan tempatnya para kreator berkumpul juga nih. Kita selain nonton film, kita juga banyak teman-teman yang salah satunya aku yang terlahir menjadi filmmaker juga karena ikut sering berkomunitas ya, dan animasi club ini jadi komunitas animasi. Jadi teman-teman pada ngumpul di sini, ada yang ikut juga. Jadi perlu juga nih filmmaker buat tahu panduan untuk membuat film anak nih yang bisa kita akses gimana ya? Kalau yang didiskusikan dengan tadi tuh ya, yang kami pernah itu yang didiskusikan itu sebenarnya ketika kami nonton ya. Jadi ketika film sudah jadi gitu, terus semacam ada visual-visual yang nggak cocok untuk anak usia misalnya di bawah SD gitu. Untuk SD dia nggak masalah kayak gitu sih. Tapi jadi kalau pertanyaannya untuk pembuat film, kalau menurutku justru malah sebaiknya ya, aku nggak tahu ya, sebaiknya tuh bertemu langsung dengan pembuat film yang biasa berhadapan dengan anak-anak langsung. Jadi kalau di Jogja itu ada rumah produksi Home Pimpa ya, kalau teman-teman tahu, itu yang sering banget produksi. Dan itu ada Sumbu Pakarti ininya, produsernya. Itu memang mereka 1 tahun bikin film pendek anak. Memang programnya mereka gitu. Nah, biasanya bekerja sama dengan Home Pimpa. Jadi Home Pimpa itu punya metodenya tuh gitu. Jadi seperti yang misalnya mereka pernah cerita itu salah satunya ya, pasti kalau langsung sama mereka pasti akan lebih banyak kalau mau berbagi sharing gitu ya. Jadi yang pertama sebenarnya justru ritme yang digunakan adalah ritmenya anak-anak. Ini kalau untuk film cerita ya, maksudnya bukan animasi ya, untuk cerita ritme anak-anak tuh ya nggak bisa pakai jam produksinya seperti teman-teman biasa bikin film gitu. Yang kedua ritme timeline.
ritme syuting, ritme, oh iya ya. syuting, nggak ada lah kalian mau bangun subuh terus pulang habis maghrib atau lembur, nggak bisa gitu. Itu karena nanti itu kan ada mood gitu, ada moodnya anak gitu, akan lebih sulit lagi gitu. Itu terus setauku juga bagaimana membuat, nah tadi yang kamu bilang ramah anak itu adalah ketika pembuatan filmnya itu gitu, ketika bikin film pendek, ketika bikin film anak gitu, dan karakter-karakternya adalah pemainnya nih ya anak-anak itu, setauku mereka membuat kondusif gitu ya, seperti mungkin merokok segala macam tuh semacam kayak di ini banget lah, dipisah banget gitu, terus bahasa ngomongnya itu kayak kalau pas syuting biasa mungkin kalau orang Jawa boleh misuh-misuh gitu, kok mungkin pas syuting anak-anak itu nggak ada gitu bahasa yang kayak gitu ya. Terus itu sih kalau sama teman-teman Home Pipa tuh juga bilang bahwa salah satu metodenya juga ketika bikin ceritanya sendiri itu juga dibikinnya itu bersama teman-teman yang mau main ini gitu. Oh gitu. Jadi mereka juga diajak nih untuk bikin ceritanya. Nah itu kan sebenarnya juga salah satu untuk bahwa yang mereka bikin adalah dunianya anak-anak ini emang beneran kan gitu. Jadi kalau misalnya, jadi ide itu bisa dari anak-anak itu sendiri. Iya, berarti kalau misal aku sebagai filmmaker animasi nih Mbak, aku mau bikin film animasi, berarti aku perlu melibatkan anak-anak kah? Untuk risetmu, oke. Untuk banget. Untuk tahu Riset ini yang menariknya ceritamu. seperti apa. Oh iya, banget karakternya biasanya kan aneh-aneh kan, kalau animasi kita bisa liar banget gitu. Apakah ini buat kamu nih gimana? Justru malah serem bisa jadi gitu kan, yang itu nggak apa-apa, kita lucu gitu ya. Banget, itu nggak apa-apa. Justru malah penting ya menurutku ya, sebagai juga jadi kalau kamu nanya aku filmmaker atau pembuat film, iya, tapi kan bukan untuk anak-anak. Tapi sebenarnya cerita itu kan memang rata-rata lah ya, hampir berangkat juga pasti dari peristiwa nyata kan, biasanya kayak gitu. Nah kalau ini konteksnya anak-anak, kok menurutku sih mungkin juga lebih baiknya mungkin ya juga melibatkan anak-anak dalam, entah itu dalam proses risetnya atau itu untuk mencari gagasan idenya gitu. Ya tanya aja langsung sama anak-anak, justru malah mungkin memunculkan ide-ide yang kita nggak tahu, karena kan memang dunianya mereka nih kita. Nah itu kalau di Biosil ketika ada yang submit film nih gitu ke Biosil, itu nanti pas kurasi ketahuan ini nggak mungkin anak-anak gitu. Ini cuman idenya si sutradaranya nih. Nah, sutradaranya kan notabene kan orang dewasa nih. Kayak gitu. Berarti perlu riset itu tadi. Iya. Tapi kalau untuk Mbak Hindra sendiri tadi kan Mbak Hindra bisa menyebutkan untuk umur berapa sampai berapa itu yang belum yang berat-berat, masih yang ringan. Umur berapa sampai berapa itu kan bisa tuh dimasukin isu-isu yang penting gitu. Nah Mbak Hindra sendiri apakah itu berdasarkan pengalaman selama di Biosil, atau Mbak Hindra sendiri ada dokumen yang bisa diakses Mbak buat siapa tahu filmmaker juga mau akses juga gitu? Ataukah banyak baca, ataukah itu dari jurnal atau gimana gitu? Kalau yang untuk pemilahan di bawah SD sama kelas tadi ya, itu tuh setelah dengan Mas Denny itu, tapi Biosil sebelum itu juga memang puternya di sekolah dasar di SD gitu ternyata. Jadi paling gampang metodenya ya itu ya, melibatkan anak-anak ya, supaya mereka juga bisa menilai langsung ya filmnya akan jadi seperti apa, dan siapa tahu mereka malah ada ide-ide mereka juga yang istimewa. Iya, malah gitu. Jadi kamu kalau pembuat film harus cek lagi loh, ini pikiranku sebagai orang dewasa atau anak-anak. Kalau ini gagal sih Mbak. Kalau sasarannya anak-anak ya Mas. Sejauh ini masih pakai kacamata orang dewasa nih. Iya. Anak kecil baca kayak. Oke. Untuk teman-teman yang mau bikin film anak, semoga pembicaraan hari ini membantu. Makasih banget Mbak Hindra atas waktu dan sharing-sharingnya. Udah sharing cukup banyak tentang Biosil dan tentang insight-insight dari Mbak Hindra juga tentang bagaimana anak-anak memahami atau memanfaatkan menonton film, dan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita melalui film. Semoga
siapapun yang ikut di sini di pembicaraan kali ini dan apapun yang dikerjakan, semoga pembicaraan kita bisa menginspirasi. Dan sesi ini kami tutup. Terima kasih buat teman-teman Animal Clubbers yang udah join. See you di next Animasi Talk. Kami juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Bumi Bufana yang sudah menyediakan tempat buat kita di sini sehingga aku bisa ngobrol sama Mbak Hindra. Bumi Bufana ini adalah rumah pengarsipan dan eksperimental terhadap gaya hidup yang relevan dan produk-produk desa yang selaras. Jadi untuk teman-teman filmmaker yang mau riset tentang pangan atau tentang gaya hidup yang sustainable, itu bisa datang ke Bumi Bufana untuk riset dan untuk kebutuhan teman-teman supaya lebih bisa dijangkau lah. Dan tempatnya keren banget, barang-barang di tokonya juga lucu-lucu, dan buat teman-teman yang mau mulai gaya hidup sustainability bisa langsung ke Bumi